Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bagian kedua, kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan dan kongruenan yang akan kita pelajari diantaranya adalah kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan sudah kita pelajari pada bagian pertama, sedangkan kali ini kita akan belajar kekongruenan, yang diantaranya kita akan belajar syarat kekongruenan bangun datar dan memecahkan masalah dengan konsep kekongruenan. Bagian kedua yaitu kekongruenan. Menjelaskan dan menentukan kekongruenan antar bangun datar, menyelesaikan masalah berkaitan dengan konsep kekongruenan. Kekongruenan bangun datar. Tanda ini ada liwet sama dengan ini dibaca kongruen. Jadi kalau ada tanda seperti ini kita akan bacanya dengan kongruen. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini, ada 4 bangun datar A, B, dan C, di mana gambar C di sini tidak kongruen dengan gambar A dan B, gambar C kongruen dengan gambar D. Dengan analisis, gambar C tidak kongruen dengan gambar B karena bentuknya tidak sama. Gambar C persegi panjang, gambar B bentuknya belah ketupat. Sedangkan gambar C dan gambar A meskipun bentuknya sama-sama persegi panjang, ternyata yang menyebabkan tidak kongruen karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau panjang sisi yang letaknya sama tidak sama panjang. Di sini pada gambar C panjangnya 10 cm, sedangkan gambar A panjangnya 6 cm. Sedangkan pada gambar C dan D, jika gambar D ini saya rotasikan, saya putar, maka akan terjadi kongruen karena selain bentuknya sama-sama persegi panjang, panjang sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Gambar C panjangnya 10 cm, gambar D juga 10 cm, gambar C lebarnya 3 cm, gambar C juga, gambar DOL lebarnya juga 3 cm. Selain panjang sisinya sama panjang, sudut-sudut yang letaknya sama juga sama besar. Kita simpulkan bahwa dua bangun dikatakan kongruen jika yang pertama bentuknya sama, yang kedua panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang ketiga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi intinya di sini bangun dikatakan kongruen jika identik ukuran maupun bentuknya sama besar. Bedanya pada kesebangunan terletak pada syarat yang nomor 2. Kalau kesebangunan kemarin panjang sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Jadi jika ada pertanyaan apakah bangun yang sebangun bisa dikatakan kongruen? Tidak. Kenapa? Karena bangun yang sebangun tidak akan kongruen jika sisinya tidak sama panjang. Tetapi bangun yang kongruen bisa dikatakan sebangun karena perbandingannya akan sama, yaitu 1. Contoh melengkapi unsur-unsur dua bangun yang kongruen. Diketahui di sini trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Yang ditanyakan tentukan besar sudut alfa dan beta. Yang kedua adalah tentukan panjang QR, RS, PS, dan PQ. Kita akan melihat yang A, kita rotasikan terlebih dahulu biar sisi-sisi yang bersesuaian letaknya terlihat sama, dan begitupun sudut-sudutnya akan terlihat sama. Yang A, setelah dirotasikan ini jelas di sini alfa dan 55 pada sifat trapesium, sudut yang berdekatan dan berhadapan jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat.
Jadi alfa ditambah 55 derajat sama dengan 180 derajat. 55 saya pindah ruas ke kanan jadi dikurangi. Jadi alfa sama dengan 180 dikurangi 55, didapatkan alfa sebesar 125 derajat. Di soal diketahui ABCD kongruen dengan PQRS. Jadi sudut-sudut bangun yang kongruen besar dan bersesuaian besarnya adalah sama. Ini ya, karena ABCD kongruen dengan PQRS, maka sudut B sama dengan sudut Q, atau sudut Q sama dengan sudut B. Jadi beta sama dengan 55 derajat. Sekarang yang B, karena ABCD kongruen dengan PQRS, maka semua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sehingga kita dapat mencari panjang RS di sini sama dengan panjang CD. Berarti sisi atas sama dengan sisi yang atas. Sekarang yang samping kiri yaitu SP atau PS di sini sama dengan sisi yang sebelah kiri juga, yaitu DA besarnya 12 cm. Sisi yang bawah PQ akan sama dengan sisi yang bawah AB. Jadi PQ sama dengan AB yaitu 15 cm. Sedangkan sisi miring QR akan sama dengan sisi miring BC. Nah, ini QR dan BC adalah, kalau kita lihat ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi kita akan mencari sisi miring dari segitiga siku-siku bisa menggunakan triple Pythagoras atau teorema Pythagoras. Kita lihat sisi siku-sikunya. 12 ini didapatkan dari AD, kita lihat di sini. Sedangkan ini karena panjangnya cuma di sini, berarti 15 dikurangi 10. Jadi sisi miring sama dengan kuadrat kedua sisi siku-sikunya, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi 144 tambah 25 sama dengan BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 169. BC sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi QR sama dengan BC sama dengan 13 cm. Yang B, menggunakan konsep kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama, kesebangunan khusus pada segitiga. Jadi pada segitiga ada kesebangunan khusus, terutama segitiga siku-siku. Di sini kita ketahui segitiga ABC seperti gambar di bawah ini. Yang ditanyakan panjang AC, yang B panjang AB, yang C panjang BD. Nah, ini panjang AC. Kita akan menggunakan kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Diperhatikan secara seksama di sini PS. Nah, sekarang kita akan cari besarnya PS. Nah, secara PS, P sama S yang terletak pada sisi miring yaitu titik S. Nah, kita berhenti di sini. Titik di sisi miring ada S, ada R, ada Q. Semuanya bergeraknya dari S. Berarti PS kuadrat sama dengan S R. Nah, ini dimulai dari S ya. S R dikali S Q. Nah, semuanya sama-sama S. Jadi PS titik yang terletak pada garis miring adalah titik S. Maka hasilnya SR sama SQ. Sekarang yang kedua kita lihat PR kuadrat. PR yang terletak pada titik yang terletak pada sisi miring yaitu titik R. Jadi bergeraknya semuanya adalah di sisi miring, dimulai dari R, berarti R S dikali R Q. Nah, kemudian PQ kuadrat yang terletak di sisi miring yaitu titik Q, berarti dimulai dari Q S dikali Q.
QR. Jadi ini adalah rumus kesebangunan pada segitiga siku-siku. Kita akan mencari panjang AC. Nah, panjang AC ini, AC-nya sudah ada pada sisi miring. Berarti kita pakai teorema Pythagoras. Kenapa? Karena ini ada pada sisi miring semuanya. A sama C titiknya ada pada sisi miring. Berarti AC kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB yaitu ada 6, BC-nya 8, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat ini sama dengan 6 kali 6 yaitu 36. 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 yaitu 64. Jadi 36 tambah 64 sama dengan 100. Karena yang ditanyakan AC, sedangkan ini yang ditemukan adalah AC kuadrat, maka kuadratnya harus dihilangkan dengan cara kebalikannya, yaitu yang di sebelah kanan kita akar. Jadi AC sama dengan akar 100 sama dengan 10. Sekarang panjang AD. Nah, ini panjang AD. Panjang AD belum diketahui, kita lihat dari AB atau BA yang ada di sisi miring, yaitu sudut A. Berarti AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. AB-nya diketahui 6, berarti 6 kuadrat. AD-nya belum diketahui ditanyakan, sedangkan AC itu sama, AC-nya sudah ada 10, berarti AC dikurangi, AC sudah ada 10 langsung, berarti 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6 ketemu 36, AD kali 10, berarti AD sama dengan 36 bagi 10 sama dengan 3,6. Yang kedua panjang BD. Berarti di sini BD kuadrat sama dengan yang atas, yang titik yang terletak di sebelah, yang terletak di sisi miring yaitu titik D, berarti DA dikali DC. DA nya ini sama dengan AD yaitu 3,6 sudah ada, sedangkan DC nya tidak ada. DC ini berarti sama saja dengan AD dikurangi DC, DA nya yaitu 6,4. Jadi DA nya 3,6, DC nya 6,4, ketemu 23,04, BD sama dengan akar 23,4 sama dengan 4,8. Yang kedua, garis-garis sejajar pada segitiga. Contoh, hitunglah panjang QR dan ST pada segitiga PRT jika panjang garis PT sejajar garis QS. Kita akan menggunakan rumus garis-garis sejajar pada segitiga. Di sini kita ketahui CD sebanding dengan AC. CD AC atau CA. CE dengan BC. DE dengan AB. Diperoleh CD-nya di sini panjangnya D, AC panjangnya A plus D, C panjangnya C plus D, DE panjangnya E, AB, F. Begitupun dengan ini, kita punya CD per DA dan seterusnya diperoleh ini. Ini yang dihafalkan. Jadi penyelesaiannya, PT sejajar dengan QS. Jadi PT sejajar dengan QS. Kita tulis QS sebanding PT. QS sebanding PT berarti QR sebanding PR. Ini segitiganya ya. RS sebanding RT. Jadi QS-nya ada 3, PT-nya ketemu 4, QR tidak diketahui ditanyakan,
Sedangkan panjang PQ ini sama saja panjang BR sama saja panjang QR ditambah 2, sedangkan RS 4 cm, RT sama dengan 4 ditambah ST. Dari sini kita pecah menjadi 22, 3/4 sama dengan QR per QR ditambah 2. Di sini setelah itu dikali silang, atas kali bawah menyilang, jadi 3 kali QR tambah 2, 4 kali QR, 3 kali QR 3 QR, 3 kali 2 sama dengan 6, 4 QR, kita pindah ruas, 4 QR dikurangi 3 QR, di sini 4 QR kurangi 3 QR sama dengan 6, jadi 4 huruf QR dikurangi 3 huruf QR sama dengan 1 QR sama dengan 6. Sedangkan yang kedua kita ambil 3/4 sama dengan 4/4 ditambah ST. Dikali silang ini sama dengan yang ini, ketemu 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali ST 3 ST, 4 kali 4 16. 12 kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi dikurangi, berarti 3 ST sama dengan 16 kurangi 12, 3 ST sama dengan 4, diperoleh dari 16 dikurangi 12, ST sama dengan 4/3. Demikian pembelajaran kongruen hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.